Verificado dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Radio GP, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP. 18 MotoGP World Champion is Marc Marquez. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP, teman-teman ya. Selamat pagi dan selamat. Hari ini adalah race MotoGP Prancis, teman-teman ya. Pada pukul 7 nanti ya, pada pukul 7 nanti adalah race MotoGP Prancis, jangan dilewatkan. WUP-nya nanti dalam pukul 3 kalau nggak salah Mimin ya. Oke, di sini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah video yang mana Francesco Bagnaia meminta maaf kepada Marc Marquez ya. Tak, walaupun dia nggak bilang maaf, nggak ya. Ini adalah satu unsur yang Bagnaia merasa bersalah, maksudnya merasa bersalah. Teman-teman ada lihat tadi waktu Marc Marquez memotong si Francesco Bagnaia di tikungan ya, yang di tikungan dekat memotong, lalu Bagnaia mengangkat tangan seolah-olah Marc Marquez ini agresif ya. Padahal itu seperti biasa saja ya. Banyak orang yang mengkritik Bagnaia sedikit-sedikit sedikit-sedikit merungut ya. Apalagi si ini Luca Marini seperti merungut kepada si siapa? Nah ini ya. Luca merungut kepada si Brad Binder ya, yang waktu Brad Binder memotong yang mengenai si Luca Marini, hingga Luca Marini terbabas menjadi di posisi kelima kalau nggak salah ya. Sebagaimana Marini meletup tentang perseorangan, biar mereka memberitahu saya bahwa mereka suka Binder atau mereka tidak boleh menghukumnya. Mimin heran sekali ya di sini ya, kenapa anggota VR46 seperti ini ya, tapi tidak semua ya, seperti si apa namanya, Marco Bezzecchi. Mimin rasa dia memang agresif, tapi dia tidak terlalu terlalu cerewet tidak terlalu cerewet seperti itu ya. Tapi Luca Marini sudah mulai cerewet dia ya, karena mentang-mentang dia sudah mulai bermain di hadapan ya, sudah bisa bermain di depan atau sudah mulai naik podium. Ini belum lagi podium pertama. Kalau udah podium pertama, Mimin rasa Luca Marini lagi cerewet nanti ya. Francesco Bagnaia ini ya, ada yang mengomentarinya, Ceca menganalisis tindakan secara mendalam lebih daripada merungut ya. Bagnaia perlu meminta maaf kepada Marc Marquez. Ini para pengamat saja mengatakan begitu ya. Francesco Bagnaia janganlah seperti itu ya. Jangan seperti sedikit nggak boleh senggol, sedikit tidak boleh kena. Bahkan Marc Marquez Mimin lihat dari cara dia memotong itu tidak ada agresifnya, memang wajar. Sampai Marc Marquez mengatakan ya, Marc Marquez tegas dengan sekatan, tidak ada yang mau mana. Sebab Marc Marquez mengatakan ada yang memotong di jalan lurus, bahkan ada yang memotongnya di tikungan. Ya, seperti yang maksudnya Marc Marquez ya, seperti yang dirungut atau yang dikatakan oleh Francesco Bagnaia, yang Marc Marquez agresif ini itu gini gitu ya. Lalu Marc Marquez membalasnya, ada rider yang memotong rider di jalan lurus ya. Di jalan lurus kalau ada kecepatan yang engkau boleh potong orang lain gitu ya. Namun seperti Marc Marquez ahlinya bisa misal bukan ahlinya kita bilang terus ya. Misalnya kita bilang begini, Marc Marquez pandainya potongnya di tikungan. Ya, Marc Marquez potongnya di tikungan gitu ya.
Ini video ini teman-teman lihat video Francisco Bagnaia menghampiri si Marc Marquez ya, karena dia tahu ya. Namun kalau si Bagnaia tidak podium di sini, lain lagi cerita. Mimin yakin tuh, kalau Francisco Bagnaia tidak podium di race, Mimin yakin Francisco Bagnaia sudah lain lagi cerita. Pasti nih. Namun ceritanya begini, karena Francisco Bagnaia bisa podium ketiga kalau nggak salah ya. Yang pertama si Jorge Martin, kedua Brad Binder, ketiga Francisco Bagnaia ya. Jadi jalannya aman. Nah makanya video ini baru keluar, video ini seperti yang teman-teman lihat ini ya. Bagnaia menghampiri Marc Marquez, dia baru sadar yang itu wajar ya. Dan untuk Alex Rins, selamat juga untuk Alex Rins walaupun begitu sudah berusaha. Dan untuk hari ini ingin Mimin katakan pernyataan dari Marc Marquez ya. Pernyataan dari Marc Marquez pada hasil dari MotoGP sprint race kemarin ya, yang mana Marc Marquez mengatakan estoy contento porque en estar en top 5 era el principal objetivo mi que melesi carrera oheng pihak oheng bukan ya. Hemos tenido bukan bisa pihak oheng ya, pensamba que iban quality hemos tenemos ritmo ya. Saya gembira karena berada dalam kontak atau kelompok 5 terbaik di hadapan. Saya terkejut dengan penghujung perlombaan yang kami ada. Saya pikir saya akan ketinggalan dan kami mempunyai rentak ya. Di sini Marc Marquez saja sangat terkejut ya. Dia bahkan sangat senang sekali masih bisa bersaing di depan 5 besar ya. Bahkan dia tidak meyakini ya, maksudnya bukan tidak meyakini, dia bahkan wow, kita nggak bisa, ini bisa, rupanya bisa gitu ya. Luar biasa sekali, Marc Marquez aja terkejut, apalagi kita ya. Ok, Saladio Maleo y se me repasento pocho resto de la carrera, pero esto estafante mero komodo en la moto ya. Saya tersilap dan itu menghukum saya sedikit dalam baki perlombaan, tetapi saya berpuas hati. Saya selesa dengan basikal itu. Di sini Marc Marquez mengatakan ada kesilapan, tapi melihat kesilapannya itu nggak ada ya. Mungkin bagi para rider tahu dah dia mana kesilapan kita. Yang jelas kita ini persaingan sangat seru sudah gitu teman-teman ya. Yang penting seru ya. Marc Marquez datangannya pasti seru punya. Besok hari ini, bukan besok, hari ini pasti penuh itu MotoGP Prancis penontonnya. Karena aksi Marc Marquez tadi kemarin di sprint race gila parah persaingan, ada perlawanan ya. Hey Alligator, el chasis calec mi en suetro major en coe hay adaptator el balator pilotos isponcho letal bin mas tekamar error pero tadomos cleves chororas las frenadas yaen la casrebe acceleration. Saya telah memilih kasis calec. Saya merasa lebih baik dengannya. Anda perlu menyesuaikan sedikit gaya tunggangannya. Anda dan memberi Anda lebih banyak ruang untuk kesilapan, tetapi kami masih perlu menambah baik pada brake dan pecutan. Di sini ya, seperti Mimin sudah jelaskan kemarin, yang mana Marc Marquez sudah sesuai dengan kasis Calec itu. Kasis Calec Marc Marquez sudah sesuai, namun Marc Marquez tinggal menambah sedikit gayanya ya. Untuk gaya Marc Marquez ingin menyesuaikan lagi ya. Sebab Marc Marquez belum sepenuhnya menguasai had laju Calec ya. Karena Marc Marquez belum menguasai sasis Calec sepenuhnya, belum mendapat had ya, belum mendapat had laju yang dengan sasis Calec. Dan di sini Marc Marquez sudah memilih sasis Calec. Jadi pihak Repsol Honda sudah memproduksi kasis Calec untuk Marc Marquez ya. Karena kalau untuk Joan Mir, seperti Mimin sudah lihat yang komentar dari Joan Mir, dia mengatakan tidak sesuai dengan sasis Calec ini. Apalagi si Alex Rins ya. Alex Rins juga begitu ya. Dia mengatakan tidak sesuai dengan kasis Calec ini, berarti mereka memakai sasis lama ya. Dan masalah di sasis Calec ini adalah pada RC213V ini adalah pada rem dan pecutan. Maksudnya pada gas tarikan pertama itu memang kurang lah. Ini yang perlu dua lagi yang Marc Marquez akan selesaikan ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir adalah estos son carreras de motocicl lesemo cuero blando extra
esto porque pencuenos durante las carreras es una parada de tiempos. Menos sé que vale todos pararemos todos los dos tes carrera. A la kale cilola. bukan. A la jedelele kalau seferes ekspektaculu ya teman-teman ya. Udah hampir masuk ke lagu ini kita. Ini adalah perlombaan motosikal bercakap tentang sentuhan kecil ini semasa perlombaan adalah membuang masa. Pada pendapat saya, kecuali kemalangan yang saya alami di Portimao, semuanya adalah insiden perlombaan. Orang suka menonton rancangan saya. Oke, di sini ya. Orang suka menonton rancangan ya. Di sini Marc Marquez datang di sini, dia mengatakan masalah yang seperti kita katakan tadi, yang bersentuhan apa semua sedikit di situ ya. Itu adalah yang gimana gitu ya. Karena orang datang ke sini menonton, bukan menonton parade gitu ya. Maksud Marc Marquez gitu ya. Orang datang sini bukan nonton parade, tapi orang menonton sini adalah ada aksi, interaksi gitu, baru seru. Namun ini yang para rider, ada sebagian rider yang tidak suka. Bahkan para rider muda-muda ini cuma taunya agresif. Mereka taunya agresif di kecepatan, bukan aksi salib menyalip, bukan. Walaupun ada aksi salib menyalip, itu jaraknya ada beberapa senti ya, jaraknya jauh gitu ya. Seperti mengawal gitu ya. Itu bukan aksi. Tapi kalau seperti Marc Marquez malah gila parah men. Ini kalau seperti ini selalu, kalau Marc Marquez nggak crash, memang meletup lagi MotoGP ini. Luar biasa sekali. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi kita hari ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya, tentunya di MotoGP Race MotoGP Prancis pada pukul 7 nanti. Jangan lupa nontonnya di link atau di ketik aja di Google nontongp.lol ya teman-teman. Nontongp.lol. Oke. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.